Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Harissa dengan nomor induk mahasiswa 3403180209 dari kelas akuntansi H Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya ditugaskan untuk menyampaikan materi mengenai sistem pendukung keputusan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endah Puspitasari SEMM yang telah memberikan kesempatan kepada saya bersama teman-teman saya untuk menjelaskan materi ini. Nah, di kesempatan video kali ini saya bertugas untuk menyampaikan mengenai definisi sistem pendukung keputusan, kemudian metode-metode yang digunakan untuk membuat sistem pendukung keputusan, kemudian yang terakhir yaitu komponen-komponen pendukung sistem pendukung keputusan. Kemudian materi terkait manfaat serta tujuan dari sistem pendukung keputusan akan disampaikan oleh teman saya Rita Rahayu. Nah, selanjutnya materi terkait karakteristik dan kelebihan serta kekurangan akan disampaikan oleh Reksi Harpan Ramanda. Dan yang terakhir, tahapan penyelesaian masalah serta contoh kasus akan disampaikan oleh Devi Permatasari. Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem bagian dari sistem informasi berbasis komputer, di mana fungsinya yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Atau dapat juga disebut sebagai sebuah sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi dari sebuah masalah semi terstruktur yang spesifik. Nah, dalam proses pembuatan sistem pendukung keputusan kita menggunakan metode algoritma pendukung keputusan. Nah, metode-metode tersebut diantaranya yang pertama ada metode simple additive weighting. Nah, metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling sering digunakan ketika kita menghadapi situasi multiple attribute decision making. Nah, multiple attribute decision making itu sendiri merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Nah, metode yang kedua ada yang disebut sebagai metode analitik hierarchy process atau yang disingkat AHP. Nah, metode ini merupakan metode dalam teknik pengambilan keputusan di mana ketika kita dihadapkan dengan lebih dari dua alternatif pilihan, nah, maka kita bisa menggunakan metode ini sebagai solusinya. Nah, metode yang ketiga ada metode fujiologic. Nah, metode ini merupakan metode yang dipakai untuk mengatasi hal-hal yang tidak pasti pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Nah, kelebihan dari metode fujiologic itu sendiri yaitu metode ini memiliki kemampuan penalaran sehingga tidak membutuhkan persamaan matematis yang begitu kompleks dari suatu objek yang akan dikendalikannya. Yang keempat ada metode TOPSIS. Nah, metode ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun and Huang pada tahun 1981. Nah, metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan dalam proses pengambilan keputusan secara praktis. Secara umum, sistem pendukung keputusan dibangun oleh 3 komponen utama dan 1 komponen pendukung. Nah, 3 komponen utama itu yang pertama ada database management, yang kedua ada model base, yang ketiga ada user interface, dan 1 komponen pendukung itu adalah knowledge management. Yang pertama, database management merupakan subsistem data yang terorganisir dalam suatu basis data. Nah, data yang merupakan sistem pendukung keputusan bisa berasal dari luar maupun dari dalam lingkungan. Nah, khusus untuk sistem pendukung keputusan memerlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan atau hendak dicari solusinya melalui simulasi. Nah, yang kedua ada model base. Model base merupakan suatu model yang dapat merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif sebagai dasar dalam simulasi pengambilan keputusan.
Nah, termasuk di dalamnya ada tujuan dari permasalahan, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, dan hal-hal terkait lainnya. Nah, komponen ketiga ada user interface. Nah, komponen ini atau sering disebut sebagai subsistem dialog merupakan penggabungan dari dua komponen sebelumnya, yaitu database management dan model base. Nah, kemudian disatukan menjadi komponen ketiga, yaitu user interface. Nah, setelah sebelumnya dipresentasikan menjadi model yang dapat dimengerti oleh komputer, kemudian user interface menampilkan keluaran bagi para pemakai dan menerima masukan dari pemakai ke dalam sistem pendukung keputusan. Nah, yang terakhir ada satu komponen pendukung, yaitu knowledge management. Subsistem opsional ini mampu mendukung subsistem lainnya, atau dengan kata lain merupakan suatu komponen yang dapat berdiri sendiri. Nah, perlu dicatat bahwa sistem pendukung keputusan ini tidak memiliki satu model tertentu yang diterima atau dipakai di seluruh dunia, karena sangat banyak sekali teori-teori sistem pendukung keputusan yang diimplementasikan, sehingga sangat banyak pula cara-cara untuk mengklasifikasikan sistem pendukung keputusan tersebut. Nah, sebagai contoh ada dua, yaitu sistem pendukung keputusan model pasif dan model aktif. Sistem pendukung keputusan model pasif ini merupakan sebuah sistem pendukung keputusan yang benar-benar hanya mengumpulkan data dan kemudian mengorganisirnya secara efektif saja. Biasanya sistem pendukung keputusan model pasif ini tidak memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang ditanganinya tersebut dan hanya menampilkan datanya saja. Nah, berbeda dengan sistem pendukung keputusan model aktif. Nah, pada sistem pendukung keputusan model aktif ini, sistem tersebut benar-benar mengolah data secara efektif dan secara eksplisit pun menampilkan solusi-solusi yang ditawarkan berdasarkan data tersebut. Nah, cukup sekian materi terkait definisi, metode, serta komponen pendukung sistem pendukung keputusan yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin ada teman-teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Rita Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 3403180210. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manfaat dan tujuan sistem pendukung keputusan. Manfaat sistem pendukung keputusan atau SPK dapat memberikan manfaat serta keuntungan. Manfaat yang dapat diambil dari sistem pendukung keputusan diantaranya ada: yang pertama, sistem pendukung keputusan memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi penggunanya. Yang kedua, sistem pengambil keputusan membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, walaupun suatu sistem pendukung keputusan mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun sistem pendukung keputusan dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Sistem ini menggunakan dan memanfaatkan data dan model yang diinput oleh pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah dan memberi solusi alternatif sehingga memudahkan pengambilan keputusan suatu masalah. Jenis keputusan sendiri terbagi menjadi dua. Satu, keputusan terprogram, yaitu keputusan yang dirumuskan dengan cermat dan bersifat berulang sehingga dapat dirumuskan terkait aturan keputusan atau algoritma keputusannya. Dua, keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang bersifat tidak sering berulang atau dapat dikatakan keputusan ini sangat berbeda di setiap pengulangannya, sehingga dapat dibuat satu model umum sebagai suatu dasar untuk memprogramnya karena membutuhkan analisa baru untuk setiap kejadiannya. Tujuan sistem pendukung keputusan.
Tujuan utama dari pengembangan aplikasi sistem pendukung keputusan atau SPK ini tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan keputusan, tetapi untuk memfasilitasi perangkat interaktif yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk melakukan berbagai analisa menggunakan model-model yang tersedia. Sementara itu, tujuan detail dari sistem pendukung keputusan adalah untuk membantu manajer, perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan atas masalah semi-terstruktur, mendukung pertimbangan manajer dan tidak dimaksudkan untuk mengganti manajer, meningkatkan efektivitas yang diambil oleh manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya, memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dengan biaya yang rendah, serta meningkatkan produktivitas perusahaan dan dukungan kualitas. Komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Sebagai contoh, semakin banyak data yang diakses, makin banyak juga alternatif yang bisa dievaluasi, berdaya saing, dan mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Demikian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Nama saya Reksy Arpan Lamanda dengan nomor induk mahasiswa 34031802008. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik SPK. Yang pertama, SPK merupakan sistem berbasis komputer dengan antarmuka antar mesin komputer dengan pembuat keputusan. SPK bersifat adaptif dan interaktif serta antarmuka yang mudah digunakan. Pembuat keputusan memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol seluruh tahap dalam penunjang keputusan. SPK mampu memberikan solusi atas masalah yang tidak terstruktur, baik bagi perorangan ataupun kelompok. Dalam penggunaannya, SPK membutuhkan komponen seperti data, basis data, dan metode analisis keputusan. SPK mampu beradaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel. Sistem ini hanya membantu menyediakan alternatif pilihan solusi bagi pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah, bukan menjadi pengganti posisi manusianya sebagai pembuat keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari SPK. Yang pertama, kelebihannya, SPK menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. SPK mampu menghasilkan solusi dengan lebih cepat dengan hasil yang dapat dipercaya. SPK mampu menyajikan berbagai alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang dapat diambil. SPK mampu menyajikan bukti atau data tambahan sehingga dapat mendukung posisi pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari SPK. Yang pertama, hal-hal yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan dalam sistem ini. Kemampuan SPK terbatas hanya pada pembendaharaan informasi atau pengetahuan yang tersimpan. Kecepatan proses atau performan tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Tidak memiliki kemampuan berpikir seperti pada manusia. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dengan nomor induk mahasiswa 3403180211. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses atau tahapan dalam sistem penunjang keputusan serta contoh kasusnya. Proses atau tahapan dalam sistem penunjang keputusan ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap pemahaman atau intelligent phase, yaitu sebuah aktivitas menyelidiki lingkungan-lingkungan atau kondisi-kondisi yang sekiranya memerlukan sebuah keputusan. Nah, para pembuat keputusan ini akan mencari informasi berupa data mentah yang kemudian akan mereka olah untuk dijadikan petunjuk untuk menemukan masalah. Nah, yang selanjutnya ada tahap perancangan atau design phase, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan mana yang sekiranya mampu digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada tahap pemilihan atau choice phase. Seperti namanya, tahap pemilihan. Nah, pada tahap ini, para pembuat keputusan ini memilih mana arah tindakan mana nih yang dapat digunakan sebagai solusi pada masalah yang sudah mereka temukan. Nah, yang terakhir ada implementation phase. Nah, pada tahap ini, para pembuat keputusan ini harus menerapkan
arah tindakan yang sudah mereka pilih pada tahap pemilihan sehingga masalah yang ada dapat dipecahkan. Jadi, secara singkatnya, tahap pemahaman ini digunakan untuk menentukan masalah, sedangkan tahap perancangan digunakan untuk mencari solusi-solusi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah, dan tahap pemilihan yaitu untuk memilih solusi atau arah tindakan terbaik yang digunakan untuk memecahkan masalah, dan tahap penerapan yaitu untuk menerapkan solusi atau arah tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Contoh kasus sistem penunjang keputusan ada pada sistem penunjang keputusan penerimaan calon mahasiswa baru jurusan manajemen bisnis. Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, calon mahasiswa biasanya melalui beberapa proses seleksi seperti SNMPTN, SBMPTN, hingga proses seleksi mandiri. Nah, untuk mendapatkan calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan pendidikannya dan juga unggul di dunia kerja, pihak penyeleksi biasanya membuat beberapa kriteria ke dalam tesnya. Untuk pemecahan masalahnya, yang pertama mereka menentukan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk masuk jurusan manajemen bisnis. Selanjutnya variabel-variabel apa yang dibutuhkan, penentuan aspek yang dibutuhkan, serta penentuan nilai tertinggi dan nilai terendah. Dari nilai tersebut dikelompokkan dan diseleksi melalui tes potensi akademik, tes minat bakat, tes kemampuan dasar sosial humaniora, serta tes keterampilan. Dari tes tersebut muncullah nilai yang dapat menjadi pertimbangan para pihak penyeleksi untuk menentukan apakah calon mahasiswa ini lolos ataupun tidak. Setiap pengambil keputusan memiliki metodenya tersendiri untuk memahami informasi, dan hal ini berpengaruh terhadap efisiensi pengolahan informasi. Pengetahuan seseorang yang digabungkan dengan kecakapannya dalam mengolah informasi, tentunya hal ini menentukan kesanggupannya untuk mengambil sebuah keputusan dan mencari alternatif solusi yang baik. Itulah ulasan mengenai sistem penunjang keputusan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.